Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Karimah. Di sini saya akan baca tentang buku Back One di bagian bab 1 dan bab 2. Nah, di bagian bab 1 ini dengan judul Belajar dari Alam Semesta yang Tertua dan Paling Bijaksana. Nah, setelah buku Back One selesai ditulis, hanya ditambahkan catatan kaki yang dimana penulis membuat banyak makalah ilmiah. Makalah-makalah itu sulit dibaca seperti kebanyakan tulisan akademik yang dibuat untuk dirapat. Nah, bukan untuk dibaca orang biasa. Nah, biasanya esai ini dibuat agar lebih mudah mendalami topik-topik tersebut. Nah, buku seperti ini membuka pintu baru termasuk undangan ke pesta. Lewat percakapan dengan teman-teman, penulis sadar bahwa diskusi lebih berguna dibanding surat menyurat. Ia bertemu ilmuwan biologis dan ahli kognisi yang memasak idenya melalui makalah. Ini mengarahkan pemikirannya ke arah yang tepat. Nah, penulis juga mengakui bahwa ada kesalahan dalam tulisannya seperti narasi sejarah yang salah. Nah, tes prediksi sejarah jarang berhasil, tapi John Elster bilang ada cara cari dokumen atau situs arkeolog yang membantah cerita tersebut. Nah, penulis juga menipu buku teks filsafat yang bertentangan dengan naskah aslinya. Jadi, pelajaran yang dari sini dapat adalah waspada terhadap sejarah resmi. Sistem besar seperti bank penuh ilusi dan yang stabil, tapi rapuh dan siap runtuh. Nah, semesta adalah sistem kompleks yang saling berkaitan, tidak linear, dan sangat tua. Punya memori yang sempurna, tak lupa seperti Alzheimer yang semesta suka redundansi atau keberlebihan dalam dua bentuk. Yang pertama itu redundansi pertahanan, seperti asuransi membantu bertahannya saat bahaya. Yang kedua itu redundansi batas ukur, yang dimana semesta benci yang terlalu besar, contohnya seperti gajah yang menembak sedikit gangguan ekosistem, tapi tak seburuk membiarkan satu monster tumbuh besar. Jadi jangan hentikan globalisasi atau internet, batasi perusahaan raksasa dengan tak membantu mereka lagi, beri kesempatan ke yang kecil begitu. Nah, kita sudah merusak lingkungan yang parah. Solusi yang bisa diterapkan itu sebarkan kerusakan agar tak linear memburuk, seperti eksperimen racun. Yang pertama itu beri satu dosis penuh, misalnya cyanida, pasti akan mati. Asumsikan tidak ada efek campur. Nah, yang kedua itu beri 1/10 dosis dari 10 racun yang berbeda. Yang totalnya sama, hasil terburuk adalah sangat bahaya dan yang terbaiknya hampir aman. Nah, semesta benci koneksi global yang berlebihan. Hal ini membawa dampak ekstrim guna ukur atau hal yang pasti seperti meja dan yang ramal untuk resiko biar bisa membedakan kalkun biasa dari black swan. Krisis 2008 akibat sistem yang rapuh dari ketidaktahuan. Black Swan bukan buku ekonomi, tapi soalnya yang buruk. Ekonomi lemah menghadapi ini suka ramal sebelum kejadian, bukan analisis sesudahnya. Solusinya yaitu isolasi dampak buruk, lihat kuadran 4. Nah, di bagian bab 2 itu dengan judul Mengapa Harus Jalan Santai atau Bagaimana Sistem Jadi Rapuh. Nah, ide ini dari dua penulis kebugaran, yaitu strategi barbel yang dimana santai lama dan intensitas sesekali. Nah, lebih baik daripada lari terus-menerus. Data menunjukkan jalan santai panjang ditambah latihan berat efektif. Nah, bukan jalan cepat, jalan santai, nyaris tanpa tenaga. Contohnya kita belanja saat lapar, tidak sarapan sebelum berburu, tukar durasi panjang dengan intensitas yang tinggi untuk kesenangan atau hedonis. Nah, yang dimana orang biasa lebih tahan rugi besar secara tiba-tiba daripada rugi kecil berkali-kali. Sama seperti kebal rasa setelah sakit batas, pengalaman buruk olahraga tanpa motivasi. Nah, harus dikonsentrasi, bukan disebarkan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.